Ingat handphone? Ingat Kepler Ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan. Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo A9 II. What? Baru sekitar sebulanan kita ngebahas Oppo A9 One yang harganya 3,999 juta. Sekarang tiba-tiba udah ada Oppo A9 II yang harganya 4,199 juta. Serius nih Oppo, pengen bikin yang udah beli A9 One jadi nge-dislike video ini? Soalnya dari namanya aja A9 II ini pasti penerus atau upgradean dari A9 One kan? Itu kesan pertama saya dan mungkin Anda juga. Tapi setelah saya ulik-ulik HP-nya, lihat speknya, A9 II ini lumayan beda dari A9 One. Ada bagian di mana A9 II ini lebih bagus, ada bagian di mana A9 One yang lebih bagus. Jadi A9 II ini lebih cocok buat dianggap sebagai alternatif baru daripada sebagai pengganti. Contoh paling gampangnya aja nih ya. Layar yang dipakai Oppo A9 tuh modelnya udah baru. Udah pakai 1080 Neo Display, pertama kali buat seri A mereka. Namanya keren sih Neo Display, tapi artinya nggak usah dipikir terlalu dalam. Itu cuma bahasa Oppo buat nyebut layar bertompel mereka. Mungkin disebut Neo karena model layar bertompel gini termasuk baru di smartphone-nya Oppo ya, buat ngegantiin layar yang berponi yang udah dipakai 2-3 tahun. Udah saatnya ganti ke model baru, yang Neo, alias New. Layar Oppo A9 II ini ukurannya 6,5 inci, punya resolusi 1080p alias Full HD+, panelnya IPS LCD dan dilapisin oleh Corning Gorilla Glass. HP ini juga udah punya sertifikasi Widefan L1, jadi aman buat dipakai nonton Netflix di resolusi maksimal. Bagian yang Neo dari HP ini sebenarnya bukan kerasa di bagian depannya doang ya, tapi di belakangnya juga lumayan update. Udah pakai model kamera yang ngotak kayak gini juga, kayak gaplek, jadi udah sesuai banget sama tren 2020. Kalau jumlah kameranya sih tetap sama ya, ada 4. Model yang kita bahas sekarang ini punya varian warna yang namanya Shining White, yang biru keputihan, yang kalau kena cahaya bisa ada pancaran sinar-sinar gini dari arah kameranya. Ada satu lagi model yang namanya Twilight Black, yang juga bisa ngasih efek sinar yang sama. Efek sinar-sinar kayak gini bikin HP ini kelihatan punya material yang kebuat dari kaca, padahal aslinya polikarbonat. Mungkin karena finishingnya bagus ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal finishing, tombol powernya yang ngerangkap jadi sensor sidik jari, finishing sudut-sudutnya agak kasar, jadi kerasa agak tajam kalau misalnya jari kita kegesek pinggiran tombol yang tipis ini. Itu aja sih keluhan saya soal desain A9 II ini. Kalau buat sisanya sih udah oke. Dia udah pakai port USB Type-C, ada headphone jack juga. Terus SIM tray-nya juga udah pakai yang triple slot, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM dan micro SD sekaligus. HP ini juga udah pakai sistem stereo speaker, ada di bagian atas sama bawah. Kalau kebanyakan HP lain kan speakernya masih mono, cuma ada di bawah aja. Kalau ini udah ada 2. Pas nge-launching A9 II ini, Oppo juga ada nge-launching TWS Oppo Enco W31 yang casingnya lumayan lucu, kayak mochi gini. Atau kayak tempat bedak ya. Enco W31 ini bentuknya kerasa fit di telinga, udah IP54 juga, dan bisa dikontrol pakai metode tap. Sekarang kita bahas spek dari Oppo A9 II ini. Chipset yang dia pakai Snapdragon 665, RAM 8GB, memori internal 128GB, kamera belakang 48 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel mono plus 2 megapiksel depth sensor, kamera depan 16 megapiksel, baterai 5000 mAh, dan sistem operasinya ColorOS 7 dengan basis Android 10. Yap, ColorOS 7. Oppo A9 II ini jadi HP seri A pertama yang udah ngebawa ColorOS 7 dari pabrikannya. Tampilan UI-nya jadi lebih clean dan icon-iconnya juga udah lebih minimalis lagi. Buat saya sendiri yang paling kerasa dari ColorOS 7 ya fitur dark mode-nya, yang bisa bikin tampilan UI-nya dari terang jadi gelap, biar mata kita lebih adem liatnya. Dan secara teori dark mode ini bikin baterai jadi lebih awet juga. Baterai lebih awet nggak pernah salah dah, walaupun kapasitas baterai si A9 II ini udah 5000 mAh dan bisa tahan sampai 2 hari kalau pemakaian kita nggak berlebihan. Tapi kalau bisa lebih awet lagi berkat dark mode ya nggak nolak juga kan. Buat kecepatan ngecasnya sendiri, Oppo A9 itu pakai charger 18 watt yang udah support fast charging walaupun bukan VOOC. Buat ngecas dari 0 sampai 50% butuh waktu sekitar 40 menitan kalau
Dari 0 ke 100 dia butuh waktu sekitar 1,5 jam lebih. Buat performanya sendiri kayak biasa ya, ini Snapdragon 665. Entah kenapa kalau dipakai buat main PUBG Mobile, settingan grafis bawaannya itu masih mentok di smooth high atau balance medium. Padahal kalau kita unlock pakai GFX Tool mah bisa main di mode smooth extreme, balance extreme aja bisa. Jadi potensinya kayak kebuang gitu. Mungkin Snapdragon 665 terlalu main aman ya, tapi minimal kita tahulah kalau sebenarnya dia bisa. Harus diakalin aja, harus dimotivasiin kali. Kalau buat main game semodel Mobile Legends udah aman banget di settingan high frame rate sama kualitas grafis ultra itu udah jadi settingan bawaan, jadi no problem. Nah, gimana dengan kualitas grafis dari kamera Oppo A9 II ini, alias hasil fotonya? Apakah kamera 48 megapikselnya bikin gambarnya jadi cakep, tajam? Iya dan enggak. Iya, kalau mau bilang hasil fotonya cakep, bagus-bagus aja soalnya. Processing warnanya lumayan kontras, jadi warnanya keluar semua. Contohnya pas saya foto-fotoin barang di kamar gini, atau pas saya lagi keluar bentar nyari jajanan gorengan plus martabak di jam 5 sore kayak gini, suasananya lumayan dapet. Tapi kalau misalnya mau dibilang gambarnya tajam, juga nggak tajam-tajam banget. Detail fotonya nggak terlalu kerasa, terutama buat kondisi saya yang rendah atau low light. Kayak kucing ini detail bulunya hilang, jadi kalau dibilang enak dilihat, foto dari A9 tuh udah enak dilihat, tapi kalau bagus banget, kalau mau dibandingin sama flagship ya enggak. Kalau buat kamera depan kualitasnya kayak gini. Ini diterangin oleh lampu studio. Terus di belakang ada cahaya gitu. Mungkin kita masuk aja kali. Hei, sini udah ruangan yang agak ya nggak ada lampunya. Jadi cuma pakai cahaya matahari doang dari balkon. Ya masih lumayan jernih sih. Kesimpulannya, Oppo A9 II, apakah bikin nyesel udah beli A9 One? Enggak juga, soalnya bagian dari A9 One ada yang lebih bagus daripada A9 II. Contohnya kayak layar AMOLED-nya, A9 II nggak punya. Terus karena layarnya yang A9 One udah AMOLED, jadi dia bisa punya teknologi in-display fingerprint. Kelihatan lebih canggih gitu. Pasti ada sebagian orang juga yang lebih seneng sama layar dengan model poni daripada tompel. Apalagi A9 One punya harga yang lebih murah berapa ratus ribu. A9 II ini lebih cocok buat Anda yang nyari HP dengan chipset Snapdragon, terus layar sama bodinya udah yang model baru punya, baterai yang udah gede banget, 5000 mAh, pakai ColorOS 7, speaker udah stereo. Bisa dibilang A9 II ini kayak lambang penyegaran lah buat A-series-nya Oppo, yang kemarin kita anggap pakai resep lama di A9 One. Jadi kita serasa dikasih pilihan lah, lebih enak, atau malah pusing ya, karena kebanyakan pilihan. Tapi tetap sih, pusing beli HP itu pusing yang enak. Mungkin Anda sekarang lagi pusing juga mau nyari HP, tapi senyum-senyum pusingnya. Coba bayangin kalau jadi salesnya Oppo, pusingnya itu beda. Misalnya kalau ada konsumen yang datang bawa duit 4 juta nih, dan belum mutusin mau beli yang mana. Mungkin mereka bingung ya, yang sales ini mau nawarin A9 One atau A9 II, soalnya harganya nggak jauh beda. Kalau bagus-bagusin A9 II, A9 One kerasa percuma. Kalau bagus-bagusin A9 One, A9 II ini kerasa nggak worth it. Makanya, sebagai konsumen yang pintar, kita harus mudahin kerjaan mereka lah. Sebelum beli HP, harus nonton video reviewnya. Contohnya kayak video ini. Biar pas di toko, ya kita tinggal cobain bentar dan beli. Nggak usah nanya sales lagi. Atau buat masa-masa sekarang bisa beli lewat WhatsApp juga, lewat program sejernih depan mata dan Better at Home-nya Oppo. Soalnya toko offline lagi pada tutup kan. Delivery-nya gratis dan buat pembelian smartphone mereka sama dengan donasi satu berkah Ramadan buat sesama yang membutuhkan. Saya tahu program ini dari medsosnya Oppo sih. Jadi sekalian saya kasih tahu aja karena itu kabar yang positif. Buat detailnya cek ke sana aja. Demikian review gadgetin buat Oppo A9 II. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, bulan depan ada lagi jangan-jangan A9 III. Entah bedanya.